Kita masih di dalam kita punya tema, yaitu anak kecil yang bertumbuh dalam iman. Oke, jadi saya punya tema hari ini ialah, hari ini, bulan ini kita banyak berbicara tentang iman anak kecil. Apa itu iman anak kecil? Ibu Norita sudah memberikan penafsiran tentang apa itu iman. Apa itu iman? Iman Noah. Itu Medlin selalu panggil anak saya Iman Noah. Saya tanya Noah, orang ini kamu kenal tak? Kenal. Siapa dia? Oh, ini kakak yang selalu panggil saya Iman. Saya pun tak tahu kenapa dia panggil saya Iman. Dia cakap. Oke. Ya, iman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ramai orang berkata begini, iman tidak diwariskan. Iman tidak boleh diwariskan. Iman masing-masing, kubur masing-masing. Ramai orang bercakap begini, tapi hari ini saya mau berbicara, iman Kristen boleh diwariskan ke anak cucu kita. Amin. Iman Kristen, iman kita kepada Yesus, kita boleh wariskan kepada generasi kita yang seterusnya. Next. Ya, ini kita punya anak yang saya ambil daripada Google. Saya tidak tahu anak siapa. Inilah anak-anak, gambaran anak-anak. Anak-anak biasanya kita akan bicarakan dari kecil sehingga dewasa. Saya masih anak sebab bapak saya masih hidup. Jadi saya tetap seorang anak yang sudah dewasa. Tapi hari ini kita berbicara tentang anak yang masih kecil. Ya, bagaimana iman mereka boleh bertumbuh. Sebelum itu kita lihat apa itu iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, seperti yang Cikgu Norita bicarakan pada minggu pertama. Sesuatu yang kita belum lagi lihat, tetapi kita sudah percaya. Contohnya kalau kita ada satu penyakit. Saya percaya Yesus sembuhkan aku. Saat kamu percaya, saat itu penyakit kamu disembuhkan. Amin. Itu ialah iman. Saya ada satu kesaksian tentang sebelum kami membeli rumah. Masa itu saya hantar anak saya Joshua. Dia kecil lagi, dia baru dalam 3 tahun begitu, ke rumah Ronex untuk minta tolong mereka jaga. Ketika kami balik ambil dia jemput dari rumah tuh, saya nampak itu satu apartemen. Apa saya lakukan? Saya letak tangan saya dari jauh lah. Oke, satu hari saya akan mendapatkan rumah ini. Dan dalam beberapa, saya tidak ingat beberapa bulan ke macam mana tuh, bos saya tanya, kamu sudah berapa lama tinggal di sini? Saya kata, sudah 10 tahun lebih kurang begitulah. Kamu teringin tak mau beli rumah? Bukan tidak mau teringin, tapi duit belum mencukupi untuk beli rumah, saya kata dengan dia. Lepas tu, cobalah dia cakap. Lepas tu, satu hari, rumah yang saya letak tangan tu, Jude pergi kontak dia punya agent. Lepas tu, kami pergilah tengok tu rumah. Agent tu kata, marilah datang tengok macam mana rumah tu. Kami datanglah dengan Cikgu Norita sekali. Pemilik dorang, kami dua pemilik datang pergi tengok. Wah, okey juga, not bad. Sesuai untuk keluarga kami yang tak besar. Masa tu belum ada plan untuk beli rumah. Lepas tu keesokan harinya, saya jumpa balik dengan saya punya bos. Saya memang selalu berjumpa dia, sebab dia ialah kami punya CFO dan saya ialah account. Jadi setiap hari berjumpa dengan dia untuk minta sign dokumen. Ceritalah dengan dia. Semalam saya ada pergi tengok satu rumah. Saya cakap dengan dia. Jadi macam mana? Okey tak rumah tu? Okey lah, tapi belum ada duit sekarang. Dia kata ada banyak cara. Tidak semestinya kamu ada banyak duit. Kamu cuba loan, dia cakap. Dan pergilah try submit, hantar pergi bank. Lepas tu bank cakap, loan kamu tidak approve, dia kata. Dia punya alasan sebab saya punya nama terlalu clean, tiada hutang apa-apa, tiada kad kredit. Mungkin bank pun clean juga, kosong. Jadi loan saya tidak di-approve. Dan kami dalam persekutuan doa di company tempat kerja saya di JF, saya ada sharing lah dalam kami punya prayer meeting. Yang saya ada submit loan untuk
beli rumah, tapi saya punya loan tuh reject, saya kata. Lepas tu ada satu kawan tuh, nama dia Mr. Chu. Oh, saya ada kawan, dia cakap, mungkin saya boleh recommend kamu dengan dia. Dia recommend lah orang tuh. Jadi orang yang agent tuh, dia pas cakap-cakap dengan dia, oh rupanya dia salah satu jemaat di UMC. Dia Christian juga. Lepas tu dia recommend lah. Lepas tu beberapa minggu kemudian, mungkin dalam seminggu lebih atau 2 minggu, saya tidak ingat, dia kontak balik. Ada 2 berita buruk. Kamu dengar berita baik dulu kah atau berita buruk? Saya mau yang baik dulu, saya kata. Lepas tu dia cakap, tak apalah, saya bagi yang berita buruk dulu. Dia submit 2 tempat, satu di AIA dengan Maybank. Lepas tu dia kata, sebab AIA itu kebaikan dia fixed rate. Turun naik pun rate dia tetap sama. Sebenarnya saya mau yang fixed rate, tetapi memandangkan AIA tolak saya, dia kata, tahniah sebab loan kamu di Maybank sudah approve, dia kata. Walaupun dengan duit yang kosong, dengan bergumul lagi macam mana mau bayar deposit. Lepas tu bos kata, jangan risau tentang deposit, EPF kan ada, keluarkanlah EPF kamu, dia kata. Oh iyalah, betul lah. Lepas tu cek EPF sekian begini saja. Sampaikan bos pun tanya, why so little, dia kata. Ini saja yang ada, itu sajalah yang ada. Tapi puji Tuhan, segala proses berjalan langsung. Dan kami sudah berapa tahun tinggal di rumah itu? Sudah 8 tahun, Noah sudah 8 tahun. Ya, dan itulah iman. Kita percayai, saya doakan rumah tersebut, suatu hari nanti saya akan memiliki rumah ini. Dan terus berjalan dengan lancar walaupun banyak halangan, kadang-kadang bergumul. Alamak, macam mana mau bayar komitmen? Komitmen sangat tinggi. Mau botak sudah kepala, komitmen sangat tinggi. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Jadi itulah iman. Jadi hari ini kita mau mengerti, kita mau pahami apa itu iman, bagaimana iman itu kita boleh wariskan kepada anak cucu kita. Jadi sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, salah satu perhatian kita yang terbesar dalam pelayanan kita adalah keluarga. Selama lebih dari 1 abad terakhir ini, cara hidup banyak keluarga sudah berbeza, sudah banyak berubah. Cabaran-cabaran yang kita hadapi waktu kita kanak-kanak berbeza dengan cabaran yang dihadapi anak-anak zaman now, orang kata. Ya, waktu saya kanak-kanak tidak gadget. Cabaran yang saya hadapi cuma mungkin mandi sungai. Banyak cabaran di situ. Tapi sekarang cabaran yang mereka hadapi, mereka lebih kepada jari. Ini latihan jari, bilang Noah. Apa kamu buat? Dia main game telepon. Mami, ini latihan jari. Dia main game. Ya, lebih kepada jari. Itu banyak cabaran. Lebih kepada IT. Sebab kita sekarang adalah di zaman IT. Jadi kita tidak akan terlepas daripada cabaran tersebut. Jadi cabaran kita dulu berbeza dengan sekarang. Jadi kita sendiri pun harus upgrade. Kalau kita buta IT, kita harus belajar supaya apa yang anak-anak kita lakukan di IT, kita boleh tahu. Kita boleh pantau mereka. Ya, cabaran sekarang banyak lebih kepada gadget, belum ada IT. Jadi itulah cabaran hiburan pada zaman saya. Jadi kita harus tahu apa cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi pada zaman ini. Jadi mendidik dan mempersiapkan anak-anak itu adalah tugas ibu bapak. Anak-anak adalah anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Tugas penting untuk ibu bapak mengajar mereka. Mari kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Mari kita baca bersama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ini? Ayat 7 berbicara, ibu bapa harus mengajarkan berulang-ulang pada anak-anak supaya mereka tidak lupa dan terus mengasihi Tuhan. Berulang-ulang, bukan hari Minggu satu kali saja di sekolah minggu diajarkan, tetapi tanggung jawab sebenar untuk mengajarkan firman Tuhan ialah ibu bapa harus diajarkan berulang-ulang. Ya, saya tidak tahu saya punya anak boring dengan saya atau tidak. Di mana-mana saja ada saja diselitkan. Waktu hantar orang ke sekolah, ada saja diselitkan tentang firman Tuhan, tentang Injil. Oh, ini ada dalam Alkitab, firman Tuhan berkata begini. Ya, saya harap mereka tidak paham, tidak boring. Tetapi saya harap apa yang saya katakan itu tertanam dalam hati mereka dan mereka tetap ingat. Amen. Ini firman Tuhan yang katakan, ajar berulang-ulang. Ya, waktu bulan Oktober itu kami di dalam satu kelas, saya ada mengikuti kelas Alkitab. Itu cikgu suruh kami baca kitab Galatia. Baca 10 kali, dia cakap. Siapa yang sudah baca 10 kali? Jadi kita sebagai orang Kristen, kita kena jujurlah. Kalau kita ada baca 10, cakaplah 10 kali. Semua orang tiada yang mengaku baca 10 kali. Cikgu itu kata, kenapa saya suruh kamu baca 10 kali? Supaya kamu lebih ingat. Supaya bila saya masa mengajar, saya tanya, kamu boleh respon. Tidaklah semua orang senyap saja, dia kata. Jadi, baca 10 kali, berulang-ulang. Amin. Amen. Ya. Jadi jangan diajar dengan sikap kebencian. Jangan diajar anak-anak sikap resis. Ini yang kita elakkan. Apa yang kita ajarkan ialah firman Tuhan. Ya, kita jangan terikut-ikut dengan sikap resis dalam media sosial. Banyak saya tengok orang post tentang itu ini. Abaikan saja, parking tepi dan lupakan. Ya, abaikan saja yang begitu. Jangan menyampuk dalam orang post dalam Facebook. Tiba-tiba kita berkomen di situ. Tiba-tiba nampak. Lala pergi komen. Apa Lala buat begini? Cakap begini. Kalau saya tak nampak, siap kamu. Terus saya pergi PM. Delete message kau sekarang. PM tepi. Oke. Jadi ada beberapa contoh yang saya mau kongsikan kepada kita. Generasi yang gagal mewariskan iman. Yaitu yang pertama, generasi selepas Yosua. Bukan generasi Yosua, tetapi generasi selepas Yosua. Dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10 mengatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Selepas Yosua, kita tahu apa yang Yosua lakukan, yaitu menduduki tanah perjanjian. Selepas Yosua dan dia punya orang-orang yang seangkatan dengan dia, para tua-tua yang bersama dengan dia sudah meninggal dunia, mereka sudah mati. Perkara yang sangat menyedihkan yaitu generasi berikutnya menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan. Setelah mereka memasuki tanah perjanjian, mereka kembali ke Mesir. Bukan tubuh mereka kembali ke Mesir, tetapi mereka punya pikiran, minda mereka kembali menyembah berhala, mereka kembali ke perhambaan, mereka kembali ke Mesir. Mereka telah melupakan apa yang Tuhan lakukan. Dan yang kedua, generasi yang tidak mengenal Tuhan, anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Ini kamu boleh baca di dalam 1 Samuel ayat 2 11 sampai 36. Hofni dan Pinehas ini ialah, Imam Eli adalah imam besar, dia bertugas di bait suci Tuhan,
Dan dalam menjalankan tugasnya sebagai imam besar, Imam Eli dibantu oleh anaknya yaitu Hofni dan Pinehas. Tetapi di dalam kedudukannya sebagai imam, kedua anak Imam Eli ini mereka tidak menjalankan tugas yang baik yang diamanahkan sebagai imam, yaitu mereka berdua hidup tidak benar. Ya, kita paham apa itu maksud hidup tidak benar, melakukan segala perkara yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Hofni dan Pinehas adalah orang-orang yang dursila, Alkitab berkata, yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka melanggar batas-batas hak para imam. Mereka mengancam, melakukan kekerasan. Mereka juga memandang rendah korban bakaran Tuhan. Ada satu cerita tuh, waktu orang Israel membawa persembahan. Sebab pada zaman dahulu mereka memang selalu ada persembahan. Dia hantar dia punya, kalau Alkitab itu bujang. Kalau dalam bahasa kita, dia punya pekerja. Itu serampang 3, cucuk dekat itu tempat masak itu daging yang untuk penyembahan punya. Lepas tu dia buat gitu, lepas tu dia angkat, dia ambil daging-daging sebelum dipersembahkan kepada Tuhan. Anak-anak Imam Eli mereka ambil dahulu daging-daging tersebut. Mereka merampas setiap penyembahan yang diberikan. Yang sepatutnya daging-daging tersebut harus dibakar sebagai korban bakaran. Tetapi mereka tidak lakukan itu. Oh, pilih dulu itu daging yang paling baik, yang gemuk-gemuk, yang 3 layer diambil. Lepas tu baru yang sisa-sisa dia dijadikan sebagai korban bakaran. Firman Tuhan kata, berilah penyembahan yang sempurna, jangan yang sisa-sisamu. Amin. Jadi ini dua pribadi yang gagal mewarisi iman. Walaupun mereka melayani, mereka ialah imam, Bapak dia ialah imam besar, tetapi mereka gagal mewarisi iman. Ya, walaupun kita di sini melayani, apakah kita memiliki iman? Ataupun apakah kita hanya show kita punya talent? Oh, saya pandai main gitar. Oh, kasih goreng-goreng, guna gigi kasih goreng, gitu. Apakah itu memiliki iman? Iman hanya kita boleh lihat daripada kita punya kelakuan pribadi kita. Amin. Oke, jadi keluarga yang berhasil mewariskan iman ialah yang pertama Abraham. Di sisi lain Alkitab memberikan contoh keluarga yang berhasil mewariskan imannya pada generasi yang seterusnya, yaitu Abraham ialah bapa orang yang percaya. Kita adalah anak-anak Abraham. Iman Abraham, iman percaya dia diwariskan ke anak dia Ishak. Ishak wariskan kepada Yakub. Yakub wariskan kepada 12 suku Israel. Lepas itu 12 suku Israel, dari 12 ini lahir Yesus. Yesus telah memuridkan 12 orang dan Paulus telah dibangkit menjadi rasul, dan iman ini, iman Abraham sampai kepada kita saat ini. Amin. Jadi iman Abraham bukan sahaja diwariskan kepada anak yang sealiran darah dengan dia, tetapi kita sebagai anak-anak rohani, keturunan Abraham juga mewarisi iman Abraham. Yang kedua yaitu Timotius. Keluarga yang berhasil mewariskan iman yang kedua yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunice, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Ini ialah pernyataan Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. 2 Timotius ini menyatakan bahwa iman Timotius hidup karena warisan daripada ibunya, dan iman ibunya warisan daripada nenek dia. Kalau nenek dia tidak ajar Eunice tentang firman Tuhan, apa yang dia ajarkan pada Timotius? Mungkin benda lain, mungkin dia ajar Facebook,
belum ada Facebook masa itu. Mungkin dia akan ajar perkara yang lain, mungkin ajar menjahit ataupun memasak, mungkin juga. Jadi itu yang diwariskan. Bila kita dalam pribadi kita sebagai ibu bapa, sebagai orang yang dewasa, kita harus memiliki firman supaya kita boleh mewariskan iman tersebut kepada anak cucu kita yang seterusnya. Amin. Jadi iman Timotius bertumbuh dari pengajaran oleh ibu dia. Iman ibunya bertumbuh dari pengajaran dari neneknya Timotius, yaitu Lois. Jadi sebagai ibu bapa kita inginkan anak-anak kita berhasil. Tiada ibu bapa yang mau anak-anak dia tidak berhasil. Kebanggaan kita apabila anak kita berhasil. Lebih lagi kita bangga kalau anak kita berhasil daripada hidup dia dan juga imannya berhasil. Jadi pertanyaan dia adalah, apa yang kita harus lakukan sebagai ibu bapa supaya kita boleh mewariskan iman yang kita ada pada sekarang? Ada 4 poin yang saya mau berikan. Bagaimana kita mewariskan iman kita pada generasi seterusnya. Tetapi sebelum itu mari kita lihat Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Kita mau lihat dulu apa konsep anak di hadapan Tuhan. Apa konsep Allah tentang anak? Yang pertama dalam ayat ini mengatakan anak ialah milik pusaka. Yang kedua ialah buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak itu ialah milik pusaka. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 127 ayat 3 mengatakan milik pusaka dari Tuhan. Milik pusaka dari Tuhan. Kalau kita akan memiliki warisan daripada bapak kita. Mungkin ada yang mewariskan milik pusaka bapak dia, yaitu mungkin sebiji kereta yang 1948 punya kereta. Milik pusaka, tidak salah, itu tetap milik pusaka. Tapi dari Tuhan dikatakan apa yang milik pusaka Tuhan yang kita warisi ialah anak. Anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Jadi maksudnya Tuhan mempercayakan anak itu kepada kita untuk kita jaga mereka. Tuhan percayakan anak itu kepada kita supaya kita gembira. Ya, sebuah keluarga tidak akan merasa lengkap tanpa anak. Sebab itu ramai orang yang berkeluarga yang sudah lama kawin, mereka berusaha untuk dapatkan anak. Tidak kiralah anak sendiri kah, anak angkat kah, anak IVF kah, dia tetap anak, sebab anak itu suatu kebahagiaan. Jadi jagalah anak-anak kita. Jangan sakiti mereka. Kalau kita sakiti mereka, kita menyakiti hati Tuhan. Amin. Sebab anak itu milik pusaka dari Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi anak itu Tuhan bentuk sendiri dan letak dalam rahim seorang ibu untuk Tuhan memberikan kebahagiaan pada sebuah keluarga. Dan yang kedua ialah buah kandungan adalah suatu upah. Buah kandungan adalah upah bagi seorang ibu. Jadi anak-anak itu sangat penting. Jangan karena seorang anak itu ada masalah kan kita mengatakan begini, kamu ini sangat kurang ajar, kamu tidak sadar diri, kamu tidak tahu yang saya mengandung kamu 9 bulan. Kita ungkit mengandung 9 bulan terhadap anak tersebut. Siapa kita mau siapa kita mau mengatakan pada anak yang saya berjasa mengandungkan kamu 9 bulan dan saya melahirkan kamu selepas 9 bulan. Ini yang kamu lakukan kepada saya. Ini selalu terjadi di dalam drama TV lah. Saya percaya GBM tiada. Ya, amin. Ini selalu di dalam drama TV. Saya mengandung kamu 9 bulan. Jadi mengandung 9 bulan itu bukan jasa kita kepada anak tersebut, tapi mengandung 9 bulan itu jasa kita kepada suami. Sebab suami tidak boleh mengandung. Sebab
suami istri yang bersepakat untuk mendapatkan anak. Jadi jasa mengandung 9 bulan bukan jasa kepada anak. Anak tidak minta dilahirkan. Suami istri yang sepakat. Jadi para suami, sayangi istri kamu. Setiap kali anak kamu hari jadi, waktu kamu menyambut anak hari jadi, oh inilah anak yang dikandung oleh istriku yang berkorban untuk lahirkan anak ini. Ingat pengorbanan istri. Amin. Ya. Jangan persoalkan anak. Saya mengandung kamu 9 bulan. Nanti anak itu menjawab, bukan saya minta lahir, bapak yang mengandungkan kamu. Nah, jadi jasa ibu itu kepada suami. Amin. Jadi buah kandungan adalah suatu upah. Bila kita mengandung, itu adalah upah. Amin ibu-ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi mari kita lihat tentang konsep anak. Siapa itu anak di hadapan Tuhan? Yang pertama, anak ialah berkat Tuhan. Setiap kali kita buat anak kita senyum, kita menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali kita menyakiti hati dia, kita bersalah di hadapan Tuhan. Yang kedua ialah anak itu amanah yang Tuhan berikan, yaitu milik pusaka yang Tuhan sudah letakkan di dalam hidup kita, yaitu anak yang membahagiakan kita. Anak ialah amanah, jangan sia-siakan mereka. Yang ketiga ialah anak ialah kepercayaan Tuhan. Maksudnya buah kandungan adalah upah. Bermaksud upah itu adalah kepercayaan Tuhan kepada kita. Jadi kita bersyukur ibu-ibu yang sudah mengandungkan 9 bulan. Ada yang mau 10 bulan. Iya Kak Cigo? Sampai ke ujung tahun, lama kami menunggu. Bila Cikgu ini bersalin. Sampai ke 31 Desember kami di gereja menyambut pertukaran tahun. Dia di hospital. Cikgu sudah bersalin? Oh belum lagi. Last dia mengalami pula seizure. Sebab anak tak mau lahir, tak mau keluar. Dia mau tunggu 1 Januari mungkin masa itu. Jadi puji Tuhan kita yang mengandung. Tuhan mempercayakan anaknya pada kita, yaitu warisan pusaka. Yang keempat ialah anugerah Tuhan. Anak itu anugerah Tuhan. Anak adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga dan syukuri. Amin. Jadi Mazmur 127 ayat 4 berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi Tuhan bukan sahaja amanahkan anak itu kepada kita, tetapi Tuhan ada rancangannya sendiri kepada setiap anak-anak. Anak-anak itu anak panah, kita tahu itu anak panah, itu arrow, archery dalam tusukan. Dia bergantung kepada orang yang pegang anak panah tersebut. Dia mau lepaskan di mana? Oh, saya mau lepaskan di sana. Terkena jantung hati. Ataupun dia lepaskan di mana? Dia akan tarik anak panah tersebut, dia lepaskan di mana? Jadi anak panah akan mengarah kepada si pemegang anak panah tersebut. Siapa yang Tuhan amanahkan memegang anak-anak kecil? Ibu bapak. Jadi kemana langkah, kemana arahnya, kemana destinasi anak-anak kita tergantung kepada ibu bapak yang menjaganya. Kalau ibu bapak dia jaga begini, beginilah anak itu. Kalau ibu bapak dia menjaga begini, begitulah anak itu. Kalau si pemegang anak panah dia tutup mata, lepaskan secara rambang. Ibu bapak yang tutup mata tidak mau melihat apa anak dia lakukan, secara rambang juga anak-anak kita. Begitulah. Jadi anak kemana arahnya diarahkan oleh pemegang anak panah tersebut. Anak panah boleh digunakan di dalam sukan Olimpik untuk mendapatkan pingat emas. Tetapi anak panah juga boleh digunakan sebagai senjata untuk membunuh. Jadi kemana arah anak panah tergantung kepada ibu bapak. Walaupun tadi kita sudah tahu pada dasarnya anak-anak itu bukan milik kita. Anak-anak ialah milik Tuhan yang diamanatkan kepada kita. Jadi kemanakah
arah anak panah itu, kita sebagai ibu bapak, kita yang menentukan arah anak panah tersebut. Biar kita menjadikan mereka seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Biar mereka memiliki iman yang kuat di dalam Kristus. Biar mereka menjadi anak panah yang menepati target di dalam Kristus. Jangan yang asal-asalan saja. Jadi kita persiapkan anak-anak dengan mewariskan kita punya iman percaya kita kepada Yesus, yaitu 4 perkara yang kita lakukan. Yang pertama, yaitu kita harus, saya baru masuk poin, sudah setengah 45 menit. Haleluya, belum lagi lah. Jadi kita harus mengajarkan firman Tuhan dan Injil. Ya, seperti yang kita baca dari awal tadi, Ulangan 6 ayat 4-9 menegaskan bahwa ibu bapa harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak berulang-ulang. Ajari kepada anak generasi kita sejak mereka kecil, sejak mereka lahir. Bacakan firman Tuhan, ajar firman Tuhan berulang-ulang. Bukan waktu anak pentahbisan di gereja saja dia dibacakan firman Tuhan, tetapi ibu bapa harus mengajarkan setiap masa berulang-ulang. Diajar secara baik dan benar serta berulang-ulang, karena firman Tuhan itu ialah firman yang menuntun, yang menerangi dan menjaga kehidupan kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu ialah penuntun. Oh, terlalu kecil. Saya zoom out pun tidak nampak, terlalu kecil. Ya, minta maaflah. Besar, jangan risau. Jadi firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita ada firman, kita tahu kemana kita melangkah. Jadi dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Ini dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya? Lepas itu dia jawab balik, dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Amin. Ya, puji Tuhan kita yang ada di sini. Hidup kita sentiasa bersih sebab kita memiliki firman. Jadi kita harus bagi kefahaman kepada anak kecil tentang bukan sahaja firman, tetapi Injil Yesus. Ya, minggu lepas kita sambut Christmas. Wah, kita sangat teruja dengan anak-anak yang memberikan ayat hafalan, yang menghafal. Lagi teruja dengan satu anak itu yang ada lagi, ada. Pas dia baca, ada lagi, ada, dia kata. Sehingga dia boleh menghafal 18 ayat hafalan dalam masa yang singkat saja diberikan untuk mereka hafal. Itu ialah sangat baik untuk mereka, tetapi lagi luar biasa kalau dia boleh hafal firman, ayat hafalan, dan dia paham tentang Injil. Ya, siapa tahu Zakir Naik? Ini ialah pendakwa yang paling populer pada abad ini. Zakir Naik, dia tahu Alkitab. Dia boleh hafal Alkitab. Dia tahu tentang ayat-ayat Alkitab. Kalau kau berdebat dengan dia, kalau kamu tidak paham apa itu Injil, kamu akan mengikuti apa yang dia percayai. Zakir Naik, dia boleh hafal Alkitab, ayat Alkitab, tetapi dia tidak paham Injil. Sebab dia tidak paham Injil, dia tidak percaya Yesus. Tunjukkan pada saya kalau dalam Alkitab kamu ada mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, akulah Tuhan. Hari ini saya mau terima Yesus, saya kata. Tetapi kenapa dia berkata begitu? Sebab dia tidak paham Injil. Ketidakpahaman pada Injil yang menyebabkan ramai orang tinggalkan Yesus. Mereka melupakan Injil. Mereka melupakan apa yang Yesus lakukan di salib. Apa tujuan Yesus di salib? Mereka melupakan itu. Jadi bila Yesus dilupakan, mereka dengan senang mengikuti kepercayaan-kepercayaan lain yang bukan Injil. Sebab itu Injil perlu diajar berulang-ulang.
Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Ini saya pernah bawakan dalam khotbah sebelum ini, yaitu Evangelion, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Injil ialah kita percaya Yesus disalibkan, Yesus mati di salib untuk menebus dosa saya dan kamu juga, dan Yesus bangkit semula dari kematian dan naik ke surga. Inilah Injil. Kalau yang ini kita lupakan, dengan senang kita akan melepaskan Yesus. Jadi ingat, yang anak-anak remaja sekarang yang belum berkawin, yang masih bersekolah, ingat karya Yesus. Apa yang Yesus lakukan di salib? Dia mati, dia disalibkan, dia naik ke surga. Apa tujuan dia disalibkan? Untuk menebus dosa kamu. Kamu kehilangan Yesus, kamu hilang keselamatan. Jadi ajarkan ini, sejak mereka kecil kita ajarkan ini. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, keselamatan terjadi. Dengan penyelamatan inilah kita harus taat pada firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan, kita mau jadi baik. Kita berubah oleh pembaharuan Injil. Jangan kita pikir begini tahu. Kita harus buat baik supaya kita diselamatkan. No. Kita diselamatkan, kita percaya kita diselamatkan. Sebab kita diselamatkan, kita jadi baik. Jangan jadi baik dulu baru diselamatkan. Itu konsep Injil yang salah. Konsep Injil yang betul, saat kamu percaya, kamu diselamatkan. Bila kamu diselamatkan, kamu taat, kamu berubah jadi baik. Amin. Jadi ajarkan dalam setiap firman Tuhan kita harus ajarkan tentang Injil. Sia-sia kita mengajar, berkhotbah, mengajar di sekolah minggu kalau Injil kita tidak selipkan dalam pengajaran kita. Dia seperti itu pil. Iya, berikan saya air. Mana itu air saya? Saya mau buat satu demonstrasi dulu. Saya mau explain dulu, kenapa kita perlu mengajar Injil kepada anak-anak kecil. Ya, ini ialah obat, pil selepas pembedahan, ya. Yang tidak habis. Yang tidak habis. Oke, berdiri di situ. Pegang botol, pegang air tersebut. Menghadap ke sana. Macam model. Kaki angkat sedikit. Oke, ini ialah pil selepas pembedahan. Kita tahu dalam pil ini ada isi, dan saya akan potong dia, keluarkan dia punya isi. Tengok dokter yang obat itu tidak habis. Oke, ada benda putih di sini. Saya keluarkan dia punya isi dia, dan sekarang dia ialah pil kosong. Oke, saya masukkan pil kosong ini dalam ini, dan saya bagi kamu minum. Saya bagi Nida sebab ini obat ya. Jangan risau, ini obat kau, ini air kau ya. Dia adalah. Jadi, apakah air yang ada pil ini, pil kosong ini, boleh menyembuhkan penyakit yang kita alami? Tidak, sebab dia cuma kosong. Air ini yang ada pil kosong, dia tidak dapat menyembuhkan. Kalau kita menghadapi ceret beret, kita minumlah banyak-banyak. Ceret beret kita masih ceret beret, sebab dia pil kosong, inti tiada. Begitu juga dalam pengajaran kita di sekolah minggu kepada anak kecil. Kalau kita cuma ajarkan kasihilah musuhmu, lepas itu kita tidak explain, kita tidak masukkan Injil di dalam pengajaran kita, sia-sia. Jadi harus masukkan, selipkan Injil, sebab Injil itu sangat penting. Banyak orang yang tinggalkan Yesus, terima kasih. Banyak orang tinggalkan Yesus sebab mereka melupakan Injil. Ya, thank you kepada Nida yang bagi saya obat ini. Saya tidak ada obat begini di rumah, saya sudah buang semua. Jadi yang kedua, selain kita mengajarkan firman Tuhan dan Injil, kita harus ajar
kita harus menerapkan disiplin dalam keluarga. Ya, disiplin dalam keluarga sangat penting dalam mendidik dan mempersiapkan generasi berikutnya. Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan, juga dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Disiplin, minggu lepas kita belajar tentang disiplin, tentang kesaksian Medlin, bagaimana bapak mereka mendisiplinkan mereka. Harus menghormati orang tua. Kalau tidak menghormati orang tua, kena rotan. Mereka didisiplinkan, harus menghormati orang tua. Dan dia kata sampai hari ini, dia ingat apa yang bapak diajarkan. Harus menghormati orang tua. Tidak pedulilah orang tua itu baik atau tidak, kita harus hormati mereka. Disiplin dalam keluarga harus berdasarkan pada firman Tuhan. Ya, kalau anak bersalah, firman Tuhan katakan kita rotan, tapi jangan sembarangan rotan. Sebab merotan anak ada had umur dia, ada tahap yang kita boleh rotan. Dan kalau mereka sudah besar sedikit, mungkin dalam 15, dalam 10 tahun ke atas, kita tidak boleh lagi merotan secara kasar. Sebab bukan tubuh mereka yang sakit kalau kita rotan, hati mereka yang sakit, mereka akan simpan kepahitan. Jadi ada tahap-tahap dia yang kita boleh rotan anak untuk mengajar dengan kasih. Yalah, saya merotan anak saya umur dia Joshua lah, sebab dia seorang kata anak lelaki ini ada nakal sikit, ada dia ciri-ciri dia tersendiri, anak nomor 2 orang kata. Anak nomor 2 itu pelik sedikit orang cakap. Begitulah. Pasti sayang. Ya, saya pergi kerja, tiba-tiba cikgu message, jangan beritahu dengan anak kamu, jangan suruh dia bawa handphone ke sekolah. Bilang masa saya suruh dia bawa handphone ke sekolah? Memang saya tak izinkan dia bawa handphone ke sekolah. Dicuri-curi masukkan handphone dalam beg. Dan tiba-tiba pula malang bagi dia, ada spot check. Tengok ada handphone dalam beg. Saya stres dengan itu cikgu, hari-hari komplain tentang Joshua. Saya kata dengan cikgu, saya tidak suruh dia bawa handphone ke sekolah. Tetapi kalau dia nakal, cikgu denda saja. Itu saja yang saya mampu bagi dengan dia. Dan saya balik, saya rotan dia. Tanya dia, kenapa kau kena rotan? Saya bawa handphone ke sekolah. Jadi kita berikan pengajaran berdasarkan kasih firman Tuhan. Berikan kepahaman. Kenapa dirotan? Jadi cara mendisiplinkan itu bukan dengan kekerasan, tetapi kasih Tuhan. Amin. Oke, yang ketiga. Yang pertama, bagaimana kita mewariskan anak? Kita ajarkan firman Tuhan dan Injil. Yang kedua ialah kita harus mendisiplinkan. Disiplin harus ada dalam keluarga. Yang ketiga ialah menjadi teladan bagi anak-anak. Ketika Rasul Paulus menasihati Timotius, anak rohaninya dalam iman, dalam 2 Timotius 3 ayat 10-11 berkata, karena itu buanglah saya salah ayat, oke. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi dalam ayat 2 Timotius 3 ayat 10-11 ini berkata, kata kuncinya di sini adalah mengikuti. Timotius mengikuti teladan Paulus. Timotius mengikut jejak Paulus karena dia melihat ketulinan dalam pribadi Paulus. Ia mendengarkan ajaran Paulus, ia menyaksikan sikap-sikap Paulus, bagaimana sikap Paulus yang seperti Kristus, serta respon Paulus yang positif terhadap penderitaan dan komitmennya. Kalau kita lihat di dalam ayat 13 tadi, ayat 11 tadi,
Paulus menceritakan tentang penderitaan dan penganiayaan yang dia hadapi ketika dia melayani. Dan dia berkata, semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan melepaskan aku. Paulus meresponi setiap penderitaan yang dialaminya itu, Tuhan menyertai dia. Dia sangat positif. Positive vibe, dia kata. Positive vibe. Jadi itu yang Paulus ajarkan kepada Timotius, dan Timotius mengikuti teladan Paulus. Jadi kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, kita memang sentiasa ada turun naik kehidupan. Saat kita senang, ingat Yesus, bersyukur kepada Yesus. Saat kita di dalam penderitaan, kita putus cinta, ingat Yesus juga. Ya, jangan ingat benda lain. Ingat Yesus. Waktu kita tidak ada duit, ingat Yesus juga. Ya, kita lihat penderitaan-penderitaan orang yang lebih beriman kepada kita. Kita harus positive vibe. Positive vibe. Hashtag positive vibe. Kita harus positif. Itu yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Jadi untuk mewariskan teladan semacam itu, kita harus menjadi orang yang konsisten. Kita harus menjadi Kristen yang konsisten. Bukan di gereja kita begini, kita sangat holy, kita sangat alim. Bila di rumah kita tanggalkan kita punya jubah kealiman, kita sangat berlaku kasar kepada anak-anak, berlaku kasar kepada orang lain. Jadi orang yang beriman itu harus konsisten. Kalau kita di gereja begini, di rumah pun kita begini, tempat kerja pun kita begini. Jangan tempat kerja kita begini, di rumah lain-lain. Itu seperti lalang, dia ikut keadaan. Kalau angin ke sini, iman kita pun begitu juga. Jadi Allah menghendaki supaya kita harus bertumbuh dan dewasa rohani. Kita harus berintegriti. Ini di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh keselamatan. Amin. Jadi kita harus memberikan teladan. Ibu bapak harus memberikan teladan kepada anak-anak. Ketika anak-anak melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan, anak-anak juga akan begitu mengasihi Tuhan. Ya, waktu anak saya kecil, tanya dia, apa cita-cita kamu? Oh, cita-cita saya mau jadi pastor macam Dedi. Tapi tanya dia sekarang, saya sudah tidak mau jadi pastor. Saya sudah menukarkan cita-cita saya kepada yang lain. Tapi bagus juga cita-cita dia yang lain. Tapi kalau dia mau jadi pastor, saya sangat bersuka cita. Saya tidak ada halangan untuk anak-anak kami mau melayani Tuhan. Lebih-lebih lagi mau jadi pastor. Jadi pastor itu bagus. Dia akan mengetahui banyak firman Tuhan. Dia akan mengajar orang. Dia akan mengasihi orang. Walaupun cabaran dia sangat berat. Bila-bila orang panggil, bila-bila orang tak percaya, tanya Pastor Habil. Bagaimana dia? Bagaimana orang selalu kontak dia? Tapi bagus. Kita berikan motivasi pada anak kalau dia mau. Jadi memberi teladan itu seperti kita mengajar huruf E. Kalau kita ajar anak huruf E, lebih senang kalau kita tunjukkan dia cara menulis huruf E daripada kita berteori. Menulis huruf E adalah satu garis condong disambungkan kepada satu garis condong pada satu titik, dan di tengah-tengah garis condong ada satu garis melintang yang lurus bertemu dari satu sisi ke sisi. Anak itu mungkin terkelip-kelip mata. Sampai dewasa pun dia tidak tahu macam mana menulis huruf E. Jadi harus berikan teladan. Saya ingat waktu Noah masih kecil, waktu dia mula-mula menulis huruf nama dia, N-O-A-H. Dia tak tulis N-O-A-H. Dia akan start dari huruf. Orang biasa menuliskan. Kasih jalan dulu cara Noah menulis huruf H. Macam ni dia menulis. Orang menulis dari kiri ke kanan. Tapi dia luar biasa, dia akan menulis dari
kanan ke kiri, dia terbalikan. HOAN, Noah. Saya kata dengan dia, bukan begitu cara menulis. Saya perhatikan dia menulis, dia akan tulis. Dan kami ajar dia, saya beritahu dengan cikgu tadika dia ada kelainan menulis, dia akan tulis secara terbalik. Dan saya ajar dia, cikgu pun ajar. Dan sekarang dia sudah boleh menulis secara normal. Kalau dulu tomato, dia akan tulis dari O dulu. O, T. Lepas tengok, kenapa kamu menulis begitu? Memang begini dia kata. Lepas tu kalau J, kita akan dari atas. Dia akan dari bawah. Begitu. Dia tulis secara terbalik. Dan kalau kita tidak ajarkan dia menulis dengan betul, mungkin sampai sekarang pun dia menulis secara terbalik. Jadi saya telepon cikgu tersebut, saya beritahu dia waktu dia di tadika. Dia ada kelainan menulis, tapi belum tahap yang perlu jumpa nih. Dia masih oke, dan dia sangat smart sekarang. Walaupun kami tak berbahasa Inggris, dia speaking dengan kami. Terkelip-kelip mata dia. Sangat advance anak kita sekarang. Kita tak speaking dengan dia, mereka lebih pandai dari kita. Haleluya. Oke, yang terakhir. Bagaimana kita mewariskan iman kita kepada anak? Jangan memberikan waktu untuk anak-anak. Kita harus memberikan waktu, meluangkan masa kepada mereka. Waktu adalah hal yang sangat berharga bagi anak, khususnya anak yang masih kecil. Ketika kita sediakan, kita menyediakan waktu bagi mereka, bersama-sama dengan mereka, itulah masa yang paling berharga. Memberikan waktu dengan anak itu, kebersamaan kita dengan anak akan menciptakan satu hubungan yang erat. Kita dapat memperhatikan anak-anak kita dari dekat. Saat kita bersama dengan mereka, kita boleh memperhatikan mereka bertumbuh, mental mereka bertumbuh macam mana, iman rohani mereka bertumbuh macam mana. Ya, saat kita bersama-sama dengan anak juga, kita boleh memiliki peluang yang besar untuk mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Yang di dalam pelayanan, yang pastor-pastor, kita boleh explain saat kita bersama dengan mereka. Kita boleh explain dengan anak-anak kita apa visi dan misi pelayanan kita, apa yang kita lakukan. Mungkin ada anak-anak pastor yang bila dia tidak mau jadi pastor, sebab alasan dia jadi pastor ini, dia busy saja, dia sibuk saja, jarang di rumah, masa dengan saya pun tiada, jadi saya tidak mau jadi pastor. Itu alasan dia. Jadi puji Tuhan bagi anak kami, dia kata dia mau jadi pastor. Haleluya. Amin, Grace. Amen. Amen, Grace. Haleluya. Jadi kita harus luangkan masa dengan anak-anak. Jangan anak-anak sampai merasakan ketidakhadiran kita. Ada tiada, orang tidak peduli. Ada tiada, sama saja. Bapak saya ada, sama saja. Mak saya ada, sama saja. Dia tiada pun sama saja. Saya masih juga dengan gadget. Saya masih juga dengan telepon. Kita tidak ada masa. Jadi luangkan masa kepada mereka. Iman mereka lebih mudah bertumbuh kalau ibu bapa meluangkan masa, mengajarkan. Bukan saja mengajarkan firman Tuhan. Saat mereka ada masalah, kita ada. Saat mereka perlukan pertolongan, kita ada. Jangan sampai mereka ada masalah. Biarpun anak-anak yang sudah besar ini, anak-anak ini, bila ada masalah, mencari benda di luar yang boleh mendekati dia, yang boleh memujuk dia, sehingga Injil dilupakan. Jangan begitu. Jadi ada satu quote yang saya sangat suka, yang ini dari Mary Kay. Dulu saya pernah ikut cikgu. God first, family second, career third. Contoh. Jadi dalam iman Kristen kita, dia punya peringkat begini. Pertama Tuhan, kedua keluarga, yang ketiga pelayanan ataupun pekerjaan. Jangan sampai kesibukan dan kita dalam pelayanan dan pekerjaan, anak-anak terabai, keluarga terabai. Sia-sia kamu melayani kalau
rumah berantakan, anak jadi entah apa-apa. Jadi ingat ini, pertama, Tuhan, macam yang dikongsikan oleh Pastor Ali Zahar itu, yang anak itu melukis, suruh tulis buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera. Tapi yang pertama dia letak God first, Jesus first. Kenapa dia letak yang pertama? Dalam setiap yang dia lakukan, dia ingat Tuhan dahulu. Sebelum dia melakukan ini, dia ingat Tuhan dahulu. Jadi kita letakkan dalam hati kita, God first. Lepas tu family. Jangan pula family dulu baru Tuhan. Mesti urutan dia begini. Jangan pelayanan dulu baru family. Jangan. Ini adalah urutan yang paling baik dalam kekristenan kita. Amin. Amen. Jadi bagaimana kita mewariskan iman kita kepada generasi yang seterusnya? Ya habis sudah ini, tinggal kesimpulan. 4 cara kita mewariskan iman pada anak-anak. Yaitu yang pertama, kita harus mengajarkan firman Tuhan dan Injil, supaya mereka tidak lupa, supaya mereka tidak meninggalkan Yesus, supaya mereka tidak berkawin dengan orang yang tidak seiman. Karena tanpa Yesus tiada kebenaran, tiada keselamatan. Tanpa Yesus kamu ada jaminan masuk neraka. Tapi dengan Yesus kamu ada jaminan masuk surga. Yang kedua ialah harus menerapkan disiplin dalam keluarga, tetapi bukan disiplin yang berdasarkan kekerasan, tetapi disiplin yang berdasarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Ibu bapak sebagai mentor bagi anak-anak. Jangan suruh anak-anak, kamu pergi gereja, kamu pergi sekolah minggu, tapi kita di rumah. Itu tidak baik. Ya, walaupun saya dulu bukan orang Kristen, waktu saya kanak-kanak saya bukan orang Kristen, ibu bapak saya bukan orang Kristen. Tetapi apa yang membuatkan saya datang ke gereja? Kami tinggal di rumah panjang. Jadi orang-orang Kristen setiap hari Minggu awal mereka mandi. Lepas itu anak beranak, mereka berpakaian cantik, baju cantik, wangi-wangi. Mereka pergi gereja. Saya melihatkan, saya sangat cemburu dengan mereka. Dalam hati saya, apa yang membuatkan mereka berpakaian begini pergi ke gereja? Jadi saya tertarik cara hidup orang Kristen yang begitu. Satu keluarga pergi ke gereja, jadi saya ikut. Saya pergi ke sekolah minggu. Dan sejak saya pergi ke sekolah minggu, saya tidak berhenti lagi untuk datang ke gereja, sehingga saya terima Tuhan Yesus. Amin. Amen. Dan ibu bapak kami terima Tuhan setelah kami 12 adik-beradik terima Yesus. Kami injili ibu bapak mereka. Kami menjadi teladan bagi ibu bapak kami. Amin. Luar biasa, anak menjadi teladan. Jadi puji Tuhan. Jadi kita harus menjadi mentor bagi anak-anak. Ibu bapak harus jadi mentor. Yang keempat ialah kita harus memberikan, meluangkan masa untuk anak-anak. Kebersamaan, hubungan yang erat dapat menjaga pertumbuhan iman, mental dan rohani mereka. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita